Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mega Lestari. Saya salah satu mahasiswi program studi akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membahas mengenai teori etika dan pengambilan keputusan beretika. Lalu apa aja nih yang akan kita capai dalam pembelajaran ini? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang etika dan moral. Yang kedua kita akan membahas tentang enlightened self-interest sebagai etika. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang teori-teori etika. Dan yang keempat kita akan membahas pengambilan keputusan beretika. Mari kita bahas dulu tentang etika dan moral ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada beberapa definisi mengenai etika. Tapi Brooks and Dunn menggunakan definisi dari Encyclopedia of Philosophy itu melihat etika dari 3 definisi. 1. Pola umum atau cara pandang kehidupan. Definisi ini berkaitan dengan etika agama. 2. Sekumpulan aturan perilaku atau kode moral. Kalau yang ini berkaitan dengan etika profesional dan perilaku tidak beretika. Lalu yang ketiga, pertanyaan mengenai cara pandang kehidupan dan aturan perilaku. Sedangkan kalau yang ini berhubungan dengan filsafat. Nah, dari definisi tadi yang manakah yang digunakan oleh profesi akuntan? Ya jelas definisi kedua. Jika definisi kedua dikaji lebih lanjut, maka aturan perilaku atau kode moral memiliki 4 karakteristik. 1. Keyakinan tentang sifat manusia. 2. Keyakinan tentang cita-cita, tentang sesuatu yang baik atau berharga untuk dikejar atau dicapai. 3. Aturan mengenai apa yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan. 4. Motif yang mendorong kita untuk memilih tindakan yang benar atau yang salah. Keempat karakteristik itulah yang menjadi perhatian dari teori-teori etika. Sehingga Brooks and Dunn menyimpulkan bahwa ada 3 dasar mengapa manusia melakukan tindakan beretika. Alasannya adalah agama, hubungan dengan pihak lain, dan persepsi tentang diri sendiri. Contoh sederhananya begini, kalau kamu bohong, dari segi agama sudah jelas itu dosa. Hubunganmu dengan pihak lain akan rusak jika kamu ketahuan bohong dan akan menimbulkan persepsi kalau kamu tukang bohong, iya kan? Sekarang kita akan bahas enlightened self-interest sebagai etika. Apakah mementingkan kepentingan diri sendiri itu salah? Malah justru enlightened interest itu menjadi dasar untuk tindakan beretika dan justru harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Kok bisa? Asumsinya adalah dengan melakukan tindakan untuk kepentingan diri sendiri akan tercipta suatu manfaat bagi orang banyak. Lalu, mana self-interest untuk kebaikan itu? Menurut Thomas Hobbes, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk menjaga dan mempertahankan kehidupannya. Manusia juga memiliki orientasi jangka pendek. Contohnya nih, untuk mempertahankan kehidupannya, manusia berupaya untuk menguasai sumber daya dengan segala cara. Kebayang nggak kalau itu terjadi? Akan terjadi perpecahan, peperangan, dan tindakan anarkis karena semua orang ingin menguasai sumber daya yang sama. Namun, untuk menciptakan suatu perdamaian,
maka setiap orang harus memahami aturan yang membatasi kebebasan individual. Sehingga bagi Hobbes, self-interest itu akan membantu dan mendorong terciptanya kerjasama dan terbentuknya masyarakat madani. Pemikiran itu juga disepakati oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, self-interest akan mendorong terciptanya kerjasama ekonomi. Kok bisa gitu? Ya jelas, pembeli dan penjual memiliki self-interest-nya masing-masing. Penjual ingin dagangannya laku dan mendapat laba yang besar, sedangkan pembeli ingin mendapat harga yang murah. Maka, konsep ekonomi Adam Smith itu ada 3. Pertama, ekonomi adalah kegiatan kerjasama sosial, di mana perusahaan menghasilkan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisnis adalah kegiatan sosial dan masyarakat berjalan dalam prinsip-prinsip etika. Yang kedua, pasar adalah kompetitif, bukan konflik. Perdagangan tergantung kepada tata cara yang adil, menghormati kontrak dan janji, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Persaingan sehat akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik dengan harga termurah. Persaingan mendorong perusahaan untuk beroperasi seefisien dan efektif mungkin untuk memaksimumkan keuntungan jangka panjang. 3. Dengan adanya etika akan membatasi perilaku oportunistik. Etika akan mengawasi egoisme dan kerakusan yang tidak terkendali. Manusia akan mengikuti prinsip-prinsip etika untuk kebaikan bagi masyarakat dan untuk kebaikan bagi ekonomi. Maka dari itulah teori-teori etika berkembang. Sehingga pada pembahasan yang ketiga ini, sampai sekarang ada 5 teori yang masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita bahas teori yang pertama, yaitu teleologi. Teleologi berasal dari bahasa Yunani telos yang berarti akhir, konsekuensi atau hasil. Jadi, teori teleologi mempelajari perilaku etika yang terkait dengan hasil atau konsekuensi dari keputusan-keputusan beretika. Kualitas etika dari pengambil keputusan dan keputusannya ditentukan berdasarkan hasil dari keputusan tersebut. Hasilnya positif atau negatif. Jika keputusan memberikan hasil yang positif, maka keputusan secara etika benar. Penjabaran mengenai teori teleologi ada pada utilitarianisme. Utilitarianisme mendefinisikan baik atau buruk dalam bentuk konsekuensi kesenangan atau pleasure dan kesakitan atau pain. Tindakan yang beretika adalah tindakan yang menghasilkan kesenangan atau rasa senang yang paling banyak atau rasa sakit yang paling sedikit. Nah, utilitarianisme ini ada 2 aliran. 1. Utilitarianisme tindakan dan utilitarianisme aturan. Pada aliran utilitarianisme tindakan, beranggapan bahwa tindakan yang secara etika baik atau benar akan menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Contohnya, jadi orang jujur akan banyak yang percaya, jadi orang cerdas akan banyak yang ingin bekerja sama. Sedangkan utilitarianisme, aturan menyarankan agar manusia mengikuti aturan yang akan menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada keburukan dan menghindari aturan yang menghasilkan kebaikan. Contohnya, penerapan 3M selama masa pandemi. Utilitarianisme ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah belum ada satu ukuran untuk kesenangan dan kebahagiaan. Kedua adalah permasalahan dalam distribusi dan intensitas kebahagiaan. Misalnya,
Mana yang lebih baik antara memberi beasiswa kuliah ke luar negeri untuk 2 orang mahasiswa atau memberikan beasiswa kuliah di dalam negeri untuk 20 orang mahasiswa? Mahasiswa yang kuliah di luar negeri akan memperoleh intensitas kebahagiaan yang lebih tinggi. Namun, memberikan beasiswa dalam negeri membahagiakan lebih banyak orang. Ketiga adalah mencakup cakupan. Misalnya, dalam keputusan eksploitasi sumber daya alam, apakah yang diperhatikan hanya generasi saat ini atau generasi di masa depan juga? Keempat, kepentingan minoritas yang terabaikan ketika lebih memenuhi kepentingan mayoritas. Kelima, mengabaikan motivasi dan hanya berfokus pada konsekuensi dari pengambilan keputusan. Berikutnya teori yang kedua yaitu deontologi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani deon yang berarti tugas atau kewajiban. Deontologi mengevaluasi perilaku beretika berdasarkan motivasi dari pengambil keputusan. Menurut teori deontologi, suatu tindakan dapat saja secara etika benar, walaupun tidak menghasilkan selisih positif antara kebaikan dan keburukan untuk pengambil keputusan atau masyarakat secara keseluruhan. Menurut Immanuel Kant, suatu kebaikan yang tidak terbantahkan adalah niat baik. Niat baik untuk mengikuti apapun yang menjadi alasan untuk melakukan tindakan tersebut tanpa mempedulikan konsekuensi dari tindakan tersebut terhadap diri sendiri. Niat baik terwujud jika tindakan dilakukan semata-mata untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, di mana di dalam tugas dan kewajiban terdapat kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan aturan. Kant mengembangkan 2 hukum untuk menilai tindakan yang beretika. Pertama, ada kategorikal imperatif. Kant mengasumsikan bahwa hukum mengandung kewajiban dan suatu tindakan yang beretika dengan benar jika dan hanya jika tindakan tersebut konsisten secara universal. Sedangkan yang kedua, praktikal imperatif. Kaitannya ada pada hubungan dengan pihak lain. Setiap orang harus kita perlakukan sama, sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Nah, untuk kelemahannya, deontologi tidak memberikan pedoman yang jelas untuk memutuskan apa yang benar dan yang salah ketika ada 2 hukum moral yang bertentangan. Karena pada dasarnya deontologi hanya melihat niat dan ketaatan si pengambil keputusan. Teori yang ketiga yaitu justice and fairness. David Hume meyakini bahwa kebutuhan keadilan muncul karena 2 alasan. Pertama, bahwa manusia tidak selalu bersifat baik dan penolong. Kedua, adalah masalah kelangkaan sumber daya. Justice adalah proses pemberian atau alokasi sumber daya dan beban berdasarkan alasan rasional. Ada 2 aspek dari justice, yaitu procedural justice, yang mana proses penentuan alokasi, dan ada distributive justice, yaitu alokasi yang dilakukan. Procedural justice berkepentingan dengan bagaimana justice diadministrasikan. Aspek utama dari suatu sistem hukum yang adil adalah prosedur yang adil dan transparan. Fairness dapat dinilai berdasarkan fakta. Artinya, informasi yang digunakan untuk menilai sebuah tuntutan harus relevan, dapat dipercaya, dan mudah diperoleh. Selanjutnya, teori yang keempat, yaitu distributive justice. Menurut Aristoteles, kesamaan harus diperlakukan secara sama, sedangkan ketidaksamaan harus diperlakukan secara tidak sama sesuai dengan proporsi perbedaan yang terjadi. Anggapan bahwa semua orang sama tidak selalu benar. Kenapa?
pertama adalah pembuktian bahwa ada ketidaksamaan antara masing-masing orang, sehingga diperlukan kriteria yang relevan sesuai dengan kebutuhan situasi. Kedua adalah bagaimana melakukan suatu distributive justice, melakukan alokasi yang adil berdasarkan ketidaksamaan. Paling tidak terdapat 3 kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan alokasi, yaitu berdasarkan kebutuhan, aritmatika kesamaan, dan merit. Sistem perpajakan cenderung menggunakan kriteria kebutuhan, di mana anggota masyarakat yang beruntung secara ekonomi membayar pajak untuk didistribusikan kepada anggota masyarakat yang kurang beruntung. Kriteria kedua adalah aritmatika kesamaan. Sebagai contoh, untuk menjamin distribusi yang sama dalam pembagian kue, maka orang yang bertugas memotong kue mendapatkan potongan yang terakhir. Kriteria ketiga adalah berdasarkan merit. Seorang yang memberikan kontribusi lebih atas suatu pekerjaan akan mendapatkan alokasi yang lebih besar. Nah, karena ketiga kriteria tersebut tidak tersempurna, Rawls mengusulkan Principle of Justice, suatu prinsip untuk alokasi yang adil antar anggota masyarakat. Prinsip ini menetapkan hak dan tugas dari anggota masyarakat dan menetapkan suatu pembagian masyarakat berdasarkan kelebihan secara sosial. Teori yang kelima yaitu virtue ethics. Virtue ethics berasal dari pemikiran Aristoteles yang mencoba membuat konsep mengenai kehidupan yang baik. Menurutnya, tujuan kehidupan adalah kebahagiaan. Virtue adalah karakter jiwa yang terwujud dalam tindakan sukarela. Virtue ethics berfokus kepada karakter moral dari pengambil keputusan, bukan konsekuensi dari keputusan yang dibahas pada utilitarianisme atau motivasi dari pengambil keputusan yang dibahas pada deontologi. Jadi, virtue ethics ini mengambil pendekatan yang lebih holistik untuk memahami perilaku beretika dari manusia. Keunggulan dari virtue ethics adalah teori ini mengambil pandangan yang lebih luas dalam memahami pengambilan keputusan yang memiliki beragam ciri-ciri karakter. Sedangkan kekurangannya adalah menentukan virtus apa yang harus dimiliki seseorang sesuai dengan jabatan dan tugasnya, dan bagaimana virtus ditunjukkan di tempat kerja. Pembahasan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan beretika. Pengambilan keputusan beretika didasarkan pada teori-teori etika yang sudah kita bahas tadi. Dalam pengambilan keputusan beretika ada beberapa pedoman. Sniff test and common rules of thumb. Sniff test merupakan semacam preliminary test yang dapat dilakukan dengan cepat sekedar untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah melalui beberapa tes etika. Berikut ini sniff test yang biasanya digunakan. Apakah saya nyaman jika tindakan atau keputusan ini muncul besok pagi di halaman pertama surat kabar nasional? Apakah saya bangga dengan keputusan ini? Apakah ibu saya bangga dengan keputusan yang saya ambil? Apakah keputusan ini sesuai dengan misi dan kode etik perusahaan? Apakah saya nyaman dengan keputusan ini? Sebagaimana dapat dilihat di atas, sniff test tidak berhubungan langsung dengan teori-teori etika yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, banyak eksekutif menggunakan rule of thumb dalam proses pengambilan keputusan beretika. Sebagaimana contoh di bawah ini, Golden Rule: jangan perlakukan orang lain kalau kamu tidak ingin diperlakukan seperti itu. Di
non-disclosure rule. Ketika mengambil suatu keputusan dan kamu nyaman dengan keputusan tersebut, apakah kamu keberatan jika rekan kerja, teman, dan keluarga mengetahui keputusan itu? Intuition ethic. Lakukan apa yang kata hati kamu lakukan. Categorical imperative. Kamu bisa menerapkan prinsip ini secara konsisten dan orang lain juga bisa menerapkannya. Professional ethic. Lakukan hal-hal yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada komite. Prinsip utilitarian. Lakukan yang terbaik, paling bermanfaat bagi banyak orang. Prinsip virtue. Lakukan apa yang dapat menggambarkan virtue yang diharapkan. Stakeholder impact analysis. Sesuai dengan judulnya, analisis ini merupakan penerapan teori utilitarianisme dalam keputusan bisnis. Kelebihan dari stakeholder impact analysis ini adalah memberikan kerangka analisis mengenai pihak-pihak yang kemungkinan terkena pengaruh dari keputusan yang diambil. Tahapan dalam stakeholder impact analysis adalah sebagai berikut. 1. Analisis kepentingan dari masing-masing stakeholder. 2. Hitung dampak yang dapat dikuantifikasi seperti laba, dampak yang tidak tercakup dalam laba baik yang diukur langsung atau tidak langsung. Hitung net present value, risk benefit analysis. Identifikasi pemangku kepentingan yang berpotensi terkena pengaruh dari keputusan dan buat tingkatnya. Yang ketiga, lakukan penilaian terhadap dampak yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti keadilan dan kesetaraan antar stakeholder dan hak-hak stakeholder. Oke, sekarang udah tahu kan teman-teman apa itu teori etika dan mengambil